Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Helena dalam video pembelajaran sains kelas 4. Oke, nah disimak baik-baik ya video pembelajarannya. Mulai. Nah, kali ini Miss akan membahas mengenai Unit 8 Part 2 Movement Forces, yang artinya gaya gerak. Nah, jika Miss bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan pengaruh gaya terhadap benda, ya, pengaruh gaya terhadap benda dapat dimaksudkan seperti ini. Ketika kita mendorong atau menarik sebuah benda, hal itu berarti kita sudah melakukan yang namanya gaya dorongan, oke? Atau disebut dengan tarikan pada benda di mana mempengaruhi benda tersebut, oke? Gaya dan gerak memiliki hubungan dan saling berkaitankah? Ya, di mana gaya juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan, pastinya ada gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya, juga dengan gaya, maka akan menimbulkan gerakan. Hubungan tersebut sering kita jumpai pada aktivitas sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Kali ini, kita akan menemukan hubungan antara gaya dan gerak dalam contoh kegiatan sehari-hari. Oke, kita lihat ya, contohnya apa saja kegiatan menggunakan gerak dan gaya. Oke, yang pertama adalah, ya, ini adalah gambar sumur. Nah, gambar sumur itu kegiatannya apa? Ya, peristiwa menimba. Ketika menimba, kita menggunakan dua gaya, yaitu gaya otot dan gaya tarik. Gaya tarik dan gaya otot ini terjadi ketika kita menimba air. Apa akibatnya? Ketika kita menggunakan sumur untuk menimba, berarti kita harus menarik katrol. Katrol yang mana, Miss? Katrol di gambarnya ya. Oke, agar ember berisi air bisa naik ke atas, kita harus menggunakan katrol. Oke. Sementara jika kita menimba dengan tuas, maka kita harus mendorong tuas ke bawah agar air dapat keluar dari sumur, di mana gaya tersebut mempengaruhi alat timba supaya dapat bergerak dan bisa digunakan untuk mengambil air. Oke. Nah, selanjutnya adalah gambar apa? Ya, kedua adalah ketapel. Nah, ketika kita bermain ketapel, kita akan menarik karet yang sudah diberi kerikil agar kerikil bisa terlempar jauh mengenai target. Oke. Nah, dalam contoh kegiatan ini kita menggunakan gaya tarik dan gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Apa akibatnya? Gaya pegas dan gaya tarik membuat kerikil yang tadinya diam bisa terlempar jauh ke depan atau ke atas ketika bermain ketapel. Lemparan yang jauh ini juga termasuk ke dalam bentuk gerak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar membuat gerabah. Nah, pernahkah kamu berkunjung ke tempat kerajinan gerabah? Ketika berada di sana, kita akan melihat banyak orang membentuk tanah liat, ya, seperti gambar yang ada di video yang kalian lihat ini, oke? Di mana bentuk tanah liat ini menjadi sebuah benda kerajinan. Gaya apa yang digunakan dalam kegiatan membuat gerabah? Ya, gaya otot dan gaya gesek. Miss, kenapa bisa dibilang gaya otot dan gaya gesek? Ya, karena gaya otot terjadi ketika tangan kita membentuk tanah liat menjadi bentuk benda yang kita inginkan, sedangkan gaya gesek terjadi antara jari tangan dengan permukaan tanah, di mana tanah liat yang diputar oleh mesin sehingga mempermudah kita membentuk benda kerajinan. Oke, kegiatan ini juga merupakan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebab tanah liat yang tadinya berbentuk gumpalan bisa menjadi bentuk lain. Oke, karena diberi gaya. Oke, nah selanjutnya adalah pada hubungan gaya dan gerak tersebut akan mempengaruhi keadaan benda. Oke, di mana pengaruh gaya terhadap benda dapat kita lihat sebagai berikut. Oke.
Oke, yang pertama adalah gaya mengubah bentuk benda, di mana gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Benda yang dapat diubah bentuknya merupakan benda padat. Oke, kita lihat contohnya apa saja. Pertama adalah, saat kita bermain plastisin, plastisin berubah bentuk menjadi bermacam-macam sesuai keinginan yang memainkannya. Oke. Kedua, gambar apa? Ya, dari secarik atau selembar origami, kita dapat melipat berbagai macam-macam bentuk yang diinginkan. Oke. Dan selanjutnya adalah gambar apa? Ya, merawat pensil. Pensil berubah bentuk menjadi runcing. Nah, dari 3 contoh ini merupakan gaya mengubah bentuk benda. Oke. Nah, selanjutnya adalah 2. Gaya mempengaruhi benda diam. Oke. Gaya mempengaruhi benda diam merupakan benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Nah, contohnya kita lihat. Oke. Bola yang diam akan bergerak setelah ditendang. Oke, sama seperti yang gambar yang kalian lihat dalam video ya. Nah, kemudian kita lihat lanjut lagi, gambar kedua adalah di mana? Nah, meja akan berpindah tempat ketika didorong. Ini merupakan contoh gaya yang mempengaruhi benda diam. Oke. Oke, selanjutnya adalah ketiga, gaya mempengaruhi benda bergerak. Nah, gaya mempengaruhi benda bergerak merupakan gaya yang dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam. Oke, bergerak lebih cepat atau berubah arah. Oke, contohnya apa? Kita lihat yang pertama. Bola yang melaju kencang akan diam ketika ditangkap penjaga gawang. Oke, kemudian, buah yang jatuh dari pohon akan berhenti ketika mendarat atau mengenai permukaan tanah. Oke, ini merupakan contoh gaya mempengaruhi benda bergerak. Oke. Selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain sebagai berikut. Oke, kita lihat faktornya apa saja. Oke, dimana besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah gambar seorang pemana. Oke, dimana semakin besar gaya yang digunakan untuk menarik busur panah, maka semakin jauh anak panah yang terlontar. Oke, selanjutnya, besar kecilnya gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang bekerja pada benda, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gesekan yang besar antara benda dan permukaan akan menyebabkan gerak benda lebih lambat. Nah, kita lihat contohnya. Oke. Gambar pertama, sepeda yang dikendarai di jalan yang mendatar lebih mudah bergerak. Oke, dibandingkan dengan gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah sepeda yang dikendarai bergerak di jalan yang menanjak. Dari gambar sudah kita lihat pergerakan atau gaya gesekan yang diterima oleh pengendara sepeda berbeda. Oke. Nah, selanjutnya 4, gaya di dalam air. Berikut hal-hal yang mungkin terjadi karena ada gaya angkat oleh air. Oke, kita lihat ya. Benda mengapung. Benda mengapung di mana jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Contohnya. Oke. Nah, contoh benda mengapung, sebuah kubus kayu dijatuhkan ke dalam segelas air. Oke, mula-mula ia tenggelam atau seutuhnya masuk ke dalam air.
lalu perlahan naik. Akhirnya ia terdiam dan mengapung di atas air dengan beberapa bagian menonjol keluar dari permukaan. Oke. Selanjutnya, benda melayang. Benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Oke, contohnya kita lihat. Nah, contoh benda melayang adalah ikan yang berada di dalam air. Oke. Selanjutnya, benda tenggelam. Benda tenggelam dimana jika gaya berat benda lebih besar dari gaya angkat air. Contohnya kita lihat. Contoh benda yang tenggelam adalah batu yang berada di dasar air. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, rajin belajar, jaga kesehatan ya. Bye-bye.